Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu ketika di negeri Jepang ada seorang samurai yang sangat hebat. Dia tidak terkalahkan. Sudah bertahun-tahun lamanya dia menjadi samurai nomor 1 di negeri itu. Sampai satu ketika dia merasa sangat jenuh dengan kehidupan samurainya. Dia berniat untuk pensiun, tidak lagi menjadi samurai, dan ingin mendalami kehidupan spiritual. Dia mendengar ada seorang guru spiritual yang sangat bijaksana. Dia mencari guru itu dan akhirnya berhasil bertemu dengan sang guru. Lalu dia bertanya kepada guru tersebut, "Guru, tolong tunjukkan kepadaku apa itu surga dan apa itu neraka. Aku ingin tahu, aku ingin mendalaminya, aku ingin berhenti menjadi seorang samurai." Lalu guru yang terkenal bijaksana itu berkata kepada samurai, "Untuk apa aku beritahu kepadamu? Kamu tidak akan mengerti. Kamu terlalu bodoh untuk bisa mengerti tentang apa itu sorga dan apa itu neraka." "Kurang ajar," kata samurai itu. "Kamu tidak tahu siapa aku. Aku samurai yang tak terkalahkan dimanapun. Aku bisa dengan mudah membunuhmu hanya dengan sekali sabetan pedang. Aku tahu kamu hebat dalam hal itu. Dalam ilmu pedang, dalam ilmu bela diri, kamu sangat pintar. Tetapi kamu terlalu bodoh untuk bisa tahu apa itu sorga dan apa itu neraka." Dengan marahnya, samurai itu mengeluarkan pedangnya dan hendak membunuh sang guru. Dia mengangkat pedangnya, hendak mengayunkan pedangnya ke arah sang guru. Lalu guru itu bilang, "Nah, itulah neraka." Tiba-tiba samurai itu tersentak dan mengerti apa yang dikatakan sang guru. Dia lalu menyarungkan kembali pedangnya dan berlutut kepada sang guru. "Aku mengerti. Kemarahanku adalah neraka bagi diriku sendiri. Neraka yang bisa menghancurkan diri sendiri dan bisa menghancurkan orang lain. Terima kasih, Guru. Engkau sudah menjelaskan kepadaku dengan sangat hebat." Lalu dia memberi penghormatan kepada sang guru. "Terima kasih, aku pamit," kata sang guru. Itulah sorga. Saudara, dalam kehidupan kita banyak menghadapi pertempuran. Pertempuran dengan berbagai bentuk, dengan berbagai situasi. Kalau kata Rasul Paulus, pertempuran-pertempuran yang kita jalani sekarang ini bukan lagi pertempuran melawan darah dan daging. Artinya kita tidak bertempur secara fisik. Mungkin tentara, iya. Mungkin prajurit, iya, bertempur secara fisik. Tetapi semua orang-orang Kristen,
Khususnya dalam hal ini, kita bertempur bukan melawan manusia. Kita melakukan pertempuran melawan yang tidak kelihatan, yaitu diri kita sendiri. Pertempuran itu terjadi bukan di satu tempat, di satu daerah, di satu wilayah, melainkan pertempuran itu sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Sama seperti samurai tadi, dia tidak lagi bertempur melawan samurai lainnya, melawan orang lain. Tetapi dia harus menghadapi dirinya. Ketika berhadapan dengan sang guru, dalam mencari tahu apa itu sorga dan neraka, dia harus bertempur melawan dirinya sendiri. Dia harus bertempur mengendalikan amarahnya, emosinya, dan dia memenangkan pertempuran itu. Dan ketika dia memenangkan pertempuran itu melawan dirinya sendiri, maka disitulah sorga. Saudara-saudara, dalam keseharian kita bertempur di dalam diri kita, dengan diri kita sendiri. Kita bertempur melawan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Kita bertempur melawan kemarahan yang ada di dalam diri kita. Kita bertempur melawan keegoisan, melawan kecemasan, kekhawatiran, melawan kesedihan, melawan kesombongan. Ya, dan semua itu terjadi di dalam diri kita. Mungkin kadang-kadang kita bisa memenangkan pertempuran itu. Seringkali juga kita kalah melawan segala hal yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang berbicara hal yang buruk tentang kita, dan kita mendengarnya, entah mendengar secara langsung atau mendengar dari orang lain. Ada orang lain yang cerita misalnya. Maka sebenarnya pertempuran itu terjadi bukan antara kita dengan orang yang berbicara yang buruk itu. Pertempuran itu segera terjadi di dalam diri kita. Apakah kita berhasil meredam kemarahan kita? Berhasil mengalahkan kemarahan kita itu? Atau justru kita dikuasai oleh kemarahan kita terhadap orang tersebut? Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang menghina iman kita, misalnya, menghambat pemberitaan Injil yang kita lakukan, memfitnah kita, memfitnah agama kita, maka peperangan itu segera terjadi. Tetapi bukan peperangan antara kita dengan orang-orang tersebut. Bukan terjadi peperangan antara kelompok kita dengan kelompok mereka. Tetapi peperangan itu terjadi di dalam diri kita melawan ego kita. Apakah kita berhasil mengalahkan ego kita? Mengalahkan kemarahan kita terhadap orang atau sekelompok orang tersebut yang menghina kita? Atau kita berhasil dikalahkan oleh kemarahan, oleh ego kita, bahkan oleh ego spiritual kita? Ketika kita berhasil dikalahkan oleh ego kita, maka biasanya kita akan menjadi marah, dikuasai oleh kemarahan, lantas kita membalas, kita menghina yang lain sebagai balasan kita, atau bahkan mungkin kita mencari-cari dasar kitab suci untuk mengalahkan mereka. Contoh lain misalnya ketika ada seseorang yang datang kepada kita meminta maaf karena dia telah melakukan kesalahan kepada kita atau telah menyakiti kita, menghina kita. Lantas peperangan itu segera terjadi di dalam diri kita. Kita berperang melawan ego kita. Apakah kita akan berhasil mengalahkan ego kita atau kita dikalahkan oleh ego kita itu? Ketika kita berhasil mengalahkan ego kita, maka kita akan memaafkan orang tersebut dengan sepenuh hati.
kita mengatakan kepadanya, kita memaafkan dia, dan hati kita memang benar-benar mengampuni dia. Tetapi ketika kita dikalahkan oleh ego kita, maka kita tidak akan mampu mengampuni dia. Kalaupun kita mengatakan, iya saya memaafkan kamu, tetapi di dalam hati kita belum mengampuni dia. Dengan segala alasan, misalnya kalau diampuni, dia pasti akan berbuat lagi, akan mengulang lagi, atau dengan alasan supaya dia jera, atau dengan banyak alasan lain yang bisa saja terjadi dan mungkin bisa benar dan masuk akal alasannya, tetapi semua alasan itu segera hadir, alasan untuk tidak mengampuni dia. Peperangan itu bisa terjadi melalui sebuah proses yang panjang, tetapi juga bisa prosesnya seketika, sekejap. Tiba-tiba kita dikalahkan oleh ego kita tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan lebih jauh. Tiba-tiba kita dikuasai oleh ego kita sendiri. Kita melakukan hal-hal yang keliru. Saudara-saudara, peperangan itu peperangan yang jauh lebih berat. Ketika kita melawan diri kita sendiri, itu adalah peperangan yang jauh lebih besar daripada melawan orang lain, melawan secara fisik yang kelihatan. Itu mungkin jauh lebih mudah. Tetapi ketika melawan diri sendiri dan peperangan itu terjadi di dalam diri, itu sebuah pertempuran yang sangat besar. Karenanya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang atau jemaat di Efesus dan juga buat kita untuk menghadapi peperangan itu dengan menggunakan perlengkapan perang. Sama seperti seorang prajurit, seorang tentara kalau mau berperang pasti membawa peralatan perang. Kalau peralatan perang pada zaman dulu itu kan ada pedang, baju zirah, ketopong, perisai. Ya mungkin sekarang nggak begitu perangnya. Sekarang pertempuran fisiknya beda, peralatannya udah canggih. Tetapi itu hanyalah sebuah analogi dari peperangan yang kita hadapi di dalam diri kita. Maka kita pun juga perlu membawa perlengkapan, punya senjata untuk melawan segala yang ada di dalam diri kita, melawan ego kita, melawan kemarahan, ketakutan. Kalau buat kita, apa perlengkapan perangnya? Ada banyak hal yang dicatat di sini yang bisa disampaikan oleh Rasul Paulus. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi kita punya nilai-nilai yang benar, kita berpegang pada keadilan. Yang menjadi patokan kita adalah apa yang benar dan apa yang adil untuk kita lakukan, baik kepada diri kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang benar dan yang adil, itu prinsip yang kita pegang. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita berkasutkan kerelaan, artinya kita siap untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bukan soal kristenisasi, tetapi memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Pergunakanlah perisai iman. Iman kita itu ya ibaratnya adalah sebuah perisai yang kuat, yang mampu menahan serangan dari senjata lawan. Kalau iman kita kuat,
maka itu menjadi seperti perisai ketika kita melawan godaan-godaan hidup, godaan-godaan yang kecil ataupun godaan yang besar, godaan yang ringan ataupun godaan yang kuat. Maka kita akan mampu melawan setiap godaan itu dengan iman kepada Tuhan. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah dianalogikan sebagai senjata, sebagai pedang. Dan firman Allah juga kita gunakan untuk mengalahkan ego kita. Kita ingat mungkin cerita tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dalam setiap serangan iblis, Tuhan Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Maksudnya adalah firman Allah. Tertulis dalam firman Allah. Maka itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melawan godaan-godaan iblis itu. Godaan itu begitu sangat menyesatkan dan terlihat sangat masuk akal. Tetapi kalau kita peka, maka kita akan tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Allah. Maka firman Allah yang menjadi pegangan kita untuk melawan segala godaan hidup. Karena itu, saudara-saudara, maka kita perlu memperdalam pengetahuan kita tentang firman Allah, supaya ketika kita melawan godaan-godaan tersebut, kita berada pada situasi-situasi yang menyulitkan, memberatkan, menyesatkan, maka kita tahu harus bagaimana, karena kita tahu firman Allah. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis dalam firman Allah, maka itu juga menjadi pegangan kita. Sebagai contoh, misalnya dalam situasi-situasi yang tadi. Misalnya ketika ada seseorang yang membuat kita marah, maka ada tertulis, biarlah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Ketika ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, maka ada tertulis, ampunilah 7 kali 70 kali. Tentu saja hal-hal seperti itu sebenarnya bukan kita mencari-cari mana ayat yang cocok untuk situasi tertentu. Bukan itu. Tetapi ayat-ayat tersebut, nilai-nilai yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, itu menjadi nilai-nilai diri kita. Karena kita mempelajarinya, karena kita mendalaminya dan menjadikan itu sebagai bagian dari hidup kita. Maka ketika situasi itu datang, maka dengan mudah kita mengatakan kepada diri sendiri ayat-ayat yang selama ini kita pelajari. Dan begitulah kita memegang firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Menjadikan firman Allah sebagai senjata kita melawan segala bentuk godaan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi terkait pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah-daerah. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam mereka mengatasi wabah ini. Dalam mereka mengatasi dampak-dampak, baik dampak kesehatan maupun dampak ekonomi. Ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan, membuat peraturan-peraturan, biarlah semua itu dilakukan untuk membuat situasi menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang menjaga negeri ini dari segala tindak kriminal, kejahatan, juga dari mereka yang hendak memanfaatkan isu-isu yang berkembang
untuk kepentingan diri ataupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat menghancurkan keutuhan negeri Indonesia ini. Kami berdoa untuk tim medis dari Poliklinik GKI Surya Utama yang sudah mulai beroperasi lagi. Tuhan yang menyertai mereka di dalam mereka menjalani tugas, melindungi mereka dari segala penyakit yang dapat menular, dan biarlah Poliklinik GKI Surya Utama boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam penelitian, penemuan, serta produksi vaksin corona. Biarlah Tuhan yang menyertai pekerjaan mereka sehingga vaksin tersebut dapat berhasil ditemukan dan dibuat dan diberikan kepada banyak orang yang membutuhkan di dunia ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong baik melalui pemerintah dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial ataupun juga melalui gereja-gereja dan melalui orang-orang di sekitar mereka. Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan dan menolong mereka dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.